Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amanda Putri Syarani dari kelas 1210. Baik, ini kita memasuki materi yang selanjutnya, yang materi dimana saya membahas materi kemarin itu adalah daftar pengunjung perpustakaan. Nah, sekarang adalah daftar pengunjung perpustakaan. Namun di rumus formula kali ini itu ada beberapa kolom seperti yang dilihat. Ada nama pengunjung yang ini ya teman-teman, nama pengunjung, tanggal kunjungan, judul buku yang dipinjam, nomor telepon pengunjung, alamat pengunjung, berapa hari peminjaman, dan tanggal pengembalian. Dimana di sini kita bisa input. Di sini kita mengetahui bahwa data tersebut diinput pada jam berapa. Di sini kita tinggal input saja. Nama pengunjungnya berada di kolom sini, tanggal kunjungannya berada di sini juga, judul buku yang dipinjam, nomor telepon, alamat pengunjung, dan berapa hari peminjaman, dan beserta tanggal pengembalian. Kita kembali ke rumusnya terlebih dahulu. Seperti yang bisa dilihat di sini. Nih. Di sini tentu ada background, font, header, dan yang lainnya, ada tabel juga. Untuk menambah kolom yang seperti yang berwarna hijau di sini ya teman-teman. Itu kita tinggal nge-input aja rumus bagian yang ini yang kita input, kita tinggal salin aja dan kita ubah itunya, rumusnya apa yang kita mau tambahin dalam tabel ini. Dan juga ingat ya teman-teman, bagian yang ini label itu sangat mempengaruhi untuk rumus yang di bawah ini ya. Dan itu adalah rumus bagian pertama. Yang ingat teman-teman, ada beberapa bagian. Ini yang rumus pertama, yaitu salin yang bagian sini, dan bagian yang ini itu disesuaikan, tetapi harus sama ya teman-teman. Kalimat kapital, huruf kecil itu harus sama semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita input juga yang TH ini ya. Itu sesuai yang ada untuk kita input di sini, sesuai yang tabelnya. Jangan lupa ini bagian kedua. Ini kalau tidak diinput maka hasilnya tidak muncul, teman-teman. Ini bagian yang kedua yang perlu diingat. Oke, ini ada rumus jam, menampilkan jam saat ini. Nah, ini adalah bagian ketiga yang perlu diingat. Ini menambahkan yang bagian sini. Oke, kita contoh yang ini ya, yang cousin book ini. Ingat yang tadi, yang book ini sesuaikan dengan rumus bagian pertama tadi. Kita lihat yang cousin book. Nah, yang bagian sini itu harus sesuai ya. Kalau nggak sesuai itu nggak bisa di-input teman-teman. Oke. Itu yang bagian ketiga yang perlu diingat. Ini semuanya ini harus sesuai yang di rumus bagian pertama. Dan lanjut ke bagian keempat, yaitu menambahkan yang bagian sini. Dan itu juga harus sesuai ya teman-teman, seperti yang di bagian pertama tadi. Kalau tidak sesuai maka akan tidak terinput ya. Jadi ini adalah 4 bagian yang perlu diingat dalam rumus daftar pengunjung perpustakaan yang tabel seperti ini. Setelah di run, ingat ya teman-teman, jangan lupa di run. Ini ada daftar 45 daftar pengunjung perpustakaan, dan saya akan menginput 5 data lagi pengunjung perpustakaan sehingga menjadi genap 50. Oke, ini kita tinggal lihat aja. Misalnya seperti ini, tanggal kunjungannya kita tinggal input aja, misalnya tanggal hari ini, tanggal 28. Judul buku yang dipinjam itu Antares misalnya teman-teman. Nah, nomor telepon tinggal diinput seperti ini.
Alamat pengunjung, kita tulis saja, ketik. Berapa hari peminjaman, kita bisa dari reviewnya, misalnya 2 hari ya. Oke, ini tanggal kunjungannya 28, berapa hari peminjamannya, maka tanggal 30 dikembalikan. Kita tambahkan pengunjung di input ya, kita lihat. Nah, maka datanya akan muncul. Kita lihat yang lagi. Tanggal 29. Ini bisa kita input gimana? Nah, disesuaikan. Misalnya 1 hari peminjamannya, maka pada tanggal 30 dikembalikan ke input. Maka ini juga terinput ya teman-teman. Misalnya di bulan Oktober tanggal 5. Misalnya minjem di PK. Terinput. Ingat, ini disesuaikan saja ya teman-teman, sesuai kebutuhan untuk menambah rumusnya. Tapi ingat, yang 4 bagian yang tidak boleh dilupakan itu harus seirama, harus selaras. Kalau tidak, maka akan ada kesalahan di dalam rumusnya. Dan juga seperti yang saya lihat ya teman-teman, ada beberapa yang device-nya tidak mendukung untuk salinan rumusnya itu, maka perlu diperhatikan kembali mana apakah data itu running atau tidak, berjalan atau tidaknya rumus tersebut di device masing-masing ya. Nah, kita lihat udah 50 data buku yang data pengunjung perpustakaan yang telah saya input. Bisa dilihat. Itu kita tinggal input saja. Maka akan menghasilkan seperti ini. Ada 50 data pengunjung yang terdiri dari nomor, nama, tanggal kunjungan, judul buku yang dipinjam, nomor telepon pengunjung, alamat pengunjung, berapa hari peminjaman, dan tanggal pengembalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Mohon maaf apabila ada sedikit kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.